mengendalikan musuh atau bestie? Musuh aja deh, soalnya kan gue sering direndahin dan dikucilkan sama mereka. Jadi ini kesempatan gue. Astaga, musuh kamu kan Tiara. Kamu yakin mau balas dendam sama dia? Emangnya kenapa, mah? Walaupun mama belum pernah ketemu, tapi dari namanya aja sangar gak sih? Ya ampun, mah, tenang aja, aku gak bakal pilih yang macam-macam kok. Tiara berangkat naik mobil atau naik beca? Naik mobil aja deh. Untung aja kamu pilihnya naik mobil. Kalau nggak bisa aja kita di demo sama orang tuanya Tiara. Lah, emangnya kenapa sama keluarganya, mah? Barusan mama cari di internet, katanya sih siapapun yang cari masalah sama Tiara bakal digeprek. Waduh, mampus. Kamu tenang aja, kan tadi kamu pilih mobil. Iya, mah, kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu ya. Kayaknya anak itu ada nyembunyiin sesuatu deh. Hello guys, perkenalkan, gue adalah orang yang paling kaya nomor 1 di dunia ini. Yang bener aja loh. Ya iyalah, lo ngeremehin gue. Feli, lo gak tahu aja ya kalau harta Tiara tuh berlimpah banget. Masa sih ngerundung Feli atau ngerundung diri sendiri? Diri sendiri aja dong. Aduh, ini kenapa tangan gue ngacakin rambut gue sendiri? Itu malah petaka, Ti. Makanya jadi orang tuh jangan sombong, belum tentu kan bener. Oh, jadi lo gak percaya? Kalau gitu gue bakal buktiin. Hah? Lo bisa buktiin? Oh ya jelas bisa dong. Gue bakal undang kalian semua ke pesta jam 7 malam ini di istana gue. Wah, rumahnya Tiara kan kayak istana. Rumah yang kayak istana itu kan cuma ada satu di kota ini. Jangan-jangan. Bu, boleh ceritain sedikit nggak tentang Tiara? Aduh, nggak perlu diceritain, udah pasti kelebihan semua kan, soalnya dia anak kesayangan ibu. Ya udah Bu, sebutin aja. Pinter, jago masak, cantik, selalu ranking 1 dan banyak duit. Ah, udahlah, stop. Saya tahu ibu nerima ini kan dari Tiara. Jangan asal fitnah ya kamu. Emangnya kamu punya bukti? Kamu bisa buktiin? Gue nggak usah banyak omong dulu deh, soalnya gue belum punya bukti. Ya udah Bu, saya minta maaf. Entah kenapa beberapa hari ini tingkah laku Tiara tuh agak aneh yang membuat saya jadi mikir 2 kali buat jadiin dia murid kesayangan saya. Oh gitu Bu. Kalau gitu gue bakal pilih jelekin guru aja. Guys, kalian tahu nggak sih kalau Bu Guru itu bau kele? Aduh Tiara, kenapa kamu bocorin sih? Itu kan aib saya. Ups, kabur. Pelan-pelan gue akan bongkar kebusukan lo, Ti. Tiara punya teman atau nggak punya teman? Sementara punya teman aja deh. Keisha, kenapa lo nangis? Lo kan gak pernah nangis. Semua orang diundang ke pestanya Tiara kecuali gue. Ya ampun, kok bisa sih? Ya udah kalau gitu lo datang sama gue aja pakai undangan gue. Mana bisa gitu? Nanti lo juga bakal direndahin sama Tiara. Udah, nggak apa-apa, gue punya rencana kok. Tapi Vel, gue punya info. Katanya orang tuanya Tiara itu nggak ada di rumah, jadi dia bakal lebih bebas buat ngerendahin kita berdua. Nggak perlu takut. Wah, Tiara pestanya bagus banget loh, mewah. Ya iya dong, yang bisa bikin pesta semewah ini di kota ini tuh cuman gue. Ti, lo ngerasa nggak sih dari tadi ada yang ngeliatin kita? Feli, keluar sekarang juga. Iya, maaf, gue gak bermaksud nguping pembicaraan kalian, tapi istana ini gue kayak familiar gitu. Feli gak usah mimpi deh, lo pasti mau bilang kan kalau istana ini punya lo. Hehe, mustahil, dari kecil gue selalu tinggal di istana ini gak pernah pindah. Masa? Haha, Tiara, gue bakal jebak lo kali ini, lo pasti gak tahu kan denah-denahnya. Ya udah kalau gitu lo tunjukin di mana letak toilet di istana ini. Gue gak tahu. Jangan-jangan bener lagi kalau lo bukan pemilik istana ini, Ti. Lo bohongin kita semua. Bukan gitu, gue gak tahu denahnya karena istana ini baru direnovasi, jadi gue gak hafal. Oh, ternyata Feli yang bohong. Ih, masih gak mau ngaku juga. Di kartu pelajar kan ada alamat, jadi pasti ketahuan tuh Tiara bohong atau enggaknya. Hah, lihat aja lo, Ti, sebentar lagi kebusukan lo bakal terbongkar. Gak ada apa-apa di kantong celananya mah, tapi kata Tiara dan Pak Satpam. Halah, kamu itu nuduh-nuduh mulu ya, siapa tahu dalang dari semua ini adalah kamu. Loh, kenapa mama berubah lagi? Bukannya tadi mama udah curiga juga, kenapa hari ini ada yang gak pakai celana ini? Feli, mama gak pernah mau curiga sama orang yang baik. Kalau ada masalah kayak gini, mama selalu bela Pak Satpam. Emangnya kenapa sih? Aneh banget mama ini. Karena Pak Satpam itu baik banget, dia ngelindungin keluarga kita. Hah, Pak Satpam ke restoran, pasti ada di rumah Pak Satpam ini dia sendiri. Gue harus kesana kan? Daripada kamu ngakuin yang gak penting kayak gitu, mending kamu bersih-bersih kamarmu tuh kayak kapal pecah. Gak bisa mah, aku harus temuin adek dulu dan ada sesuatu yang aneh sama mama, aku harus cari tahu nanti. Tuh anak gak bisa dibilangin. Mana ya rumahnya? Pak Satpam kebetulan banget ketemu di sini. Loh, kamu kenapa kesini? Hari ini kan saya cuti. Ini kesempatan besar gue kan? Saya mau ke rumah Bapak. Hah? Ngapain kamu ke rumah saya? Rumah saya kecil loh. Iya, nggak apa-apa Pak. Dalam keadaan kayak gini, gue harus yakinin Pak Satpam kan? Soalnya... Ya udahlah kalau kamu maksa, kalau gitu ke rumah saya sekarang juga sekalian ada yang mau saya tunjukin. Tuh kan udah saya duga kalau Bapak nyembunyiin sesuatu, kalau gitu saya bakal lapor polisi dulu. Saya bukan nunjukin suatu kejahatan, tapi ini tentang yang lain. Hah? Apa sih Pak? Gak jelas banget. Pantes. Kamu tunggu di sini dulu ya, saya mau sediain teh yang sangat manis buat kamu. Hehe. Iya Pak, lama-lama aja nggak apa-apa kok. Kamu jangan kemana-mana. Wih, Val, Keisha, kenapa lo di sini? Jangan kejeng-kejeng, gue ngikutin Pak Satpam dan ternyata gue menemukan sesuatu yang gila. Apaan? Udah pasti tentang adek gue kan? Ternyata setiap hari adek lo ada di sini, Val. Oke, terusin mumpung Pak Satpam lagi buat teh. Kayaknya sih adek lo terpaksa dan dari gerak-geriknya mereka nyembunyiin sesuatu. Udah gue duga Pak Satpam itu memberi pengaruh buruk bagi adek gue. Kalau gitu gue harus pecat dia kan? Tapi Val, di rumah ini tidak boleh menyebarkan rahasia apapun. Hah? Aduh,
Mampus gue. Pak, ayolah lepasin saya, Pak. Gak akan, karena sepertinya Keisha tadi sudah memberitahu kamu ya rahasia saya dengan adikmu. Pak Satpam, ini saya udah bawain uang 1 miliarnya ya. Mama ngapain ngasih uang ke orang gak guna gini? Mending uangnya buat aku belanja, Mah. Kalian ngobrol aja dulu, saya masih ada satu hal yang perlu saya kerjakan. Ma, tolongin aku, Ma. Aku diikat sama Pak Satpam nih. Buat apa? Pak Satpam ngikat kamu pasti ada alasannya. Lagi pula karena kamu nakal kan? Bisa nggak sih Mama sehari aja percaya sama aku kalau gitu? Kamu berani-beraninya ya nampar Mama? Loh, ini Mama di mana? Udah aku duga kalau Mama itu dihipnotis sama Pak Satpam. Jangan terima pemberian Pak Satpam lagi, Ma. Kita harus cari Adek. Adek kenapa? Mama kenapa? Ini di mana? Dengan siapa? Aduh, kenapa di saat-saat kayak gini kekuatan gue error sih? Hah? Pak Satpam masuk ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah di kota ini kan cuma ada di rumah gue kalau gitu. Nah, ruang bawah tanah kita tuh terhubung sama ruang bawah tanahnya Pak Satpam. Yang bener aja, Mah. Kalau gitu, Adek. Kita bisa lewat sana. Tunggu, Mah. Jangan-jangan selama ini aku buka kantong yang salah. Harusnya yang kiri, kan? Hah? Dek, Adek. Kakak cepat tangkap Pak Satpam. Kalian bertiga tuh udah terjebak di sini dan kalau kalian bertiga metong, harta warisan kalian buat saya semuanya. Selama ini keluarga kita dijebak sama Pak Satpam ini, Mah. Kamu bener-bener keterlaluan. Kita harus lapor polisi, Nak. Tidak bisa. Di sini tidak ada sinyal. Dek, kamu jelasin ke kakak apa isi kantong kamu ini? Itu tes PK dan yang menghamili aku adalah Pak Satpam. Hah? Bener-bener ya Satpam ini ya? Udahlah, saya nggak akan tanggung jawab sama kamu, Hani. Sebentar lagi kalian semua bakal metong. Kita selamat, Nak. Siapa yang lapor polisi? Udah pasti Keisha. Kasihan Keisha udah berkorban demi kita semua. Yes, umurnya udah mulai muncul. Kira-kira bakal stop di angka berapa ya? Sebentar lagi gue bakal tahu umur lo berapa. Umur aku 17 tahun kok, Vel. Sama kayak kamu. Oh ya? Tapi aku nggak percaya. Kita lihat aja sebentar lagi bakal muncul. Berhentinya di angka 17. Iya, itu umur aku. Hello everybody, cepet buka pintunya Feli. Apa kita dobrak aja ya Andi? Boleh, tapi gue nggak mau ganti rugi ya. Shh, udah cepetan dobrak demi si Tasya kita ini. Yo, 1, 2, 3. Loh, kok kalian bisa masuk sih? Halo bodyguard aku yang lucu dan ganteng. Ih, bisa nggak sih lo tuh bertingkah sesuai umur lo? Feli, jangan bentak dan jangan sakiti Tasya kita. Tujuan kalian kesini tuh buat apa? Kita berdua mau jemput Tasya karena pas tahu dia ada di rumah lo, kita langsung takut dan cepet-cepet lari ke sini. Kalian tenang aja, aku nggak apa-apa kok. Malah aku seneng banget karena tadi aku dikasih jengkol. Gue yakin banget kalau sebenarnya dia bukan 17 tahun dan ini bukan umur asli dia. Vel, gimana? Lo udah berhasil ngeliat umurnya Tasya belum? Umurnya berapa? Gue penasaran banget. Dari apa yang gue lihat sih umurnya 17 tahun, tapi gue tetap aja nggak percaya. Oh ya? Masa kekuatan lo bisa salah sih? Nggak bakal salah kok. Kalau gitu sekarang gue mau pinjem buku lo lagi. Buku biru itu? Ya udah diambil sama Tasya. Apa? Kenapa bisa diambil sama dia, Al? Karena dia ngasih gue 100 juta buat beli buku itu. Tuh kan, mana mungkin anak seumuran kita di kota ini punya uang 100 juta di umur 17 tahun. Iya juga sih, tapi bodo amat, yang penting gue dapat duitnya. Mata duitan loh. Nomor tidak dikenal, ini siapa ya? Angkat aja deh. Halo Feli, malam ini kita makan berdua yuk. Ini siapa ya? Ya ampun, masa kamu nggak kenal dari suara aku, Ci? Umurnya nggak bisa kedeteksi kalau lewat telepon. Oh, lo pasti Tasya ya? Iya, nanti aku bakal kirimin kamu alamat lengkapnya ya. Jangan lupa dateng. Pasti dia punya maksud tersembunyi. Vel, gue mau minta tolong. Lo harus coba lihat lagi umurnya Tasya. Kenapa tiba-tiba kayak gitu, Ti? Iya, karena perilakunya tuh berubah-ubah. Kadang kayak orang dewasa, kadang kayak anak-anak juga. Oh ya? Terus gara-gara nanya enggak, kita jadi diusir dari rumahnya. Oh, jadi kalian udah pernah ke rumahnya ya? Kenapa Tasya bisa seaneh itu ya? Ini kan rumahnya. Wah, ternyata gede banget. Pantas aja dia manja. Hai Vel, hari ini udah aku kosongin buat kita berdua. Bodyguard dan teman-teman aku udah aku suruh pulang. Oke, lo lagi nggak ngerencanain sesuatu kan? Ya jelas enggak dong, kan tadi kamu kasih aku jengkol. Jadi sekarang gantian giliran aku. Oke. Ya udah yuk kita macet. Itu ruangan apa? Kenapa bentuknya aneh ya? Oh, itu tempat main aku. Oh ya udah, kalau gitu kita ke tempat mainan aja karena aku pengen main. Jangan, karena di dalamnya tuh masih ada renovasi. Gue yakin pasti ada sesuatu di ruangan itu. Oke.
Kalau gitu kita ke ruang makan sekarang yuk. Karena aku udah lapar nih, lapar. Tapi sebelum itu aku mau ke toilet. Oke, karena dia udah nggak ada, sekarang gue harus cepet-cepet menelusuri ruangan ini. Gue harus buka dalam 3, 2, 1. Tasya? Oh, kamu temannya Tasya ya? Kenalin, saya mamanya Tasya. Oh, halo tante. Kenapa tante muda banget ya? Kamu jangan kayak gitu deh, saya jadi malu dan tersanjung. Tapi mustahil banget, Tan. Masa umur tante 20 tahun terus Tasya 17 tahun? Kan nggak mungkin. Sebenarnya Tasya itu